Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kepada Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan menyanggah pemerintah, oposisi di antara lain adalah mereka mengatakan bahwa skill dan portofolio bagus itu bisa jadi alasan agar pekerjaan spesialis itu dibutuhkan. Padahal di sekitar kita masih banyak sekali pengangguran, baik dari orang yang memiliki kemampuan spesialis tapi juga general. Lalu pengeluaran yang lebih banyak itu bisa jadi dikeluarkan bagi orang-orang yang ingin memiliki kemampuan atau keterampilan khusus, tetapi justru ketika pada prakteknya itu tidak bisa menghasilkan yang mereka tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian dikatakan bahwa perusahaan startup sendiri membutuhkan orang-orang yang bekerja di bidang teknologi dan mampu di bidang teknologi itu sendiri. Padahal gaji perusahaan startup sendiri belum tentu bisa menutup atau mengcover harga yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan keterampilan tersebut. Lalu di sini bisa ada penumpukan keterampilan yang belum tentu semuanya itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan lain. Seperti ketika mereka itu mempelajari desain grafis, tapi mereka juga mempelajari memasak. Di situ belum tentu juga bisa dibutuhkan, dan mereka juga sebenarnya di situ justru malah menutup kemungkinan bagi orang-orang yang menutup keinginan bekerja orang-orang di bidang general ini untuk bisa menguasai bidang yang mereka lakukan itu. Kemudian di sini dikatakan bahwa orang-orang yang bekerja spesialis ini tidak perlu sekolah lagi. Padahal dan disebutkan bahwa magang itu diperlukan. Padahal di sini tidak menjamin magang di perusahaan itu bisa meningkatkan keterampilan bagi pemilik karir itu spesialis dan bisa memberikan penghargaan yang lebih. Kenapa? Karena pekerja yang spesialis ini di sini bisa mengalami perundungan berupa overwork apabila orang-orang di perusahaan itu tidak bisa menguasai satu pekerjaan lalu dilimpahkan kepada mahasiswa magang ini atau pekerja yang baru magang ini, sehingga di sini terjadinya perundungan secara psikis dan juga secara fisik di sini bisa terjadi. Lalu tidak semua orang itu bisa bijak menggunakan medsos untuk bisa belajar, karena tidak semua penyedia konten itu memberi informasi yang tepat. Tidak semua juga pengguna konten itu bisa menggunakan yang tepat juga. Mereka bisa percaya bahwa memasak sup itu kaldu yang keruh itu masih tetap dipakai dan padahal seharusnya disaring, dan itu tidak dilakukan oleh penyedia konten. Padahal apabila itu dibiarkan, maka yang terjadi adalah adanya gangguan kesehatan bagi mereka yang mengkonsumsi. Kemudian di sini saya akan berargumen bahwa tadi dikatakan bahwa kami dari anggota pemerintah pembuka bisa menang apabila adanya dampak buruk. Di sini yang saya jelaskan adalah orang-orang yang bekerja secara spesialis di sini banyak juga yang beralih ke perusahaan transportasi untuk menjadi supir taksi atau ojek online. Seperti yang kita ketahui, apabila tidak dapat pekerjaan yang mereka inginkan dan mereka tuju, sehingga yang terjadi apabila banyak sekali penawaran dan mobilitas tinggi pada masyarakat, di sini justru akan memperburuk polusi udara, terutama di kota-kota besar. Kemudian dari segi hubungan interpersonal, bisa ada kesenjangan dalam pemilihan pasangan, sehingga banyak orang yang lajang itu mengalami gangguan psikis yang berakhir depresi. Misalnya pasangan A memiliki profesi sebagai seorang dokter spesialis kandungan, sementara pasangan B, si B ini justru hanyalah dia adalah seorang dokter umum. Tetapi justru bisa di tengah-tengah itu bisa ada high demand atau penawaran tinggi juga bagi dia yang merasa saya keren ya bisa menjadi seorang dokter spesialis kandungan dibanding dia yang hanya menjadi dokter umum. Jadi saya bisa mendapatkan yang lebih daripada yang satu ini, dan disitulah yang terjadi bahwa si dokter umum ini apabila tidak memiliki penanganan kejiwaan yang tepat, ketenangan dan juga tidak bisa berdamai dengan masa lalu, maka yang terjadi adalah dia bisa saja stres dan bisa
berakibat buruk juga kepada kesehatannya secara fisik. Kemudian dari segi pendidikan, di sini bisa terjadi kecurangan pungutan liar di beberapa kampus karena harga dan kualitas itu tidak sesuai. Misalnya, kampus A memberikan penawaran tarif 40 juta bagi pendidikan spesialis, sementara kampus B hanya memberikan 25 sampai 30 juta. Dan di sini apabila orang tua dan mereka yang ingin memiliki pendidikan spesialis ingin dianggap bergengsi, ingin dianggap bahwa mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang mentereng, mereka ingin bisa menunjukkan bahwa diri mereka itu bisa memiliki banyak uang, bisa membayar apa yang mereka inginkan, maka yang terjadi adalah siswa atau seseorang yang baru lulus dari pendidikan spesialis tersebut belum tentu mendapatkan ilmu yang dijanjikan, sehingga orang tua justru akan merasa merugi dan dia akan menyalahkan anaknya yang ingin melakukan keterampilan atau mempelajari keterampilan yang spesialis itu sendiri. Lalu dari segi ekonomi, kita bisa lihat juga bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan spesialis, misalnya dia balik lagi, dia seseorang yang bisa memiliki kemampuan lebih untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Misalnya dia memiliki mobil yang lebih bagus daripada seseorang yang bekerja secara generalis, dan seseorang yang secara generalis ini merasa bahwa orang yang memiliki mobil ini terus-menerus memamerkan di depan dia hanya karena kekuatan media sosial yang tidak bijak sama sekali, maka di situ yang terjadi adalah lagi-lagi kesenjangan taraf ekonomi di berbagai lapisan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan keseimbangan batin bagi mereka untuk bisa menangani hal itu, terutamanya untuk tidak mudah terpancing memiliki barang yang mereka inginkan padahal belum tentu dibutuhkan. Terima kasih. Oke. Baik, saya akan memulai dalam 3, 2, 1. Dari tim pemerintah pembuka mengatakan tadi kalau karakteristik spesialis adalah spesifik dari sebuah pekerjaan, seperti dokter memiliki spesifikasi tertentu misalkan di bidang jantung atau paru-paru. Nah, kemudian berhubungan dengan dunia kerja yang semakin dinamis dan semakin berubah, yang perubahannya sangat cepat, apabila karir spesialisasi tertentu yang dilakukan sekarang itu belum tentu akan bisa dilakukan di tahun berikutnya atau tahun-tahun ke depannya. Kemudian juga dengan adanya dunia kerja yang sifatnya dinamis, mahasiswa sekarang ini dipersiapkan untuk lebih open-minded, apalagi didukung juga oleh program dari pemerintah dan juga kampus, contohnya Kampus Merdeka yang mewajibkan mahasiswa untuk punya banyak skill. Misalkan saja mahasiswa dari jurusan tertentu boleh mempelajari skill lain atau dari jurusan lain dari kampusnya sendiri atau kampus lain. Kemudian dari tim pemerintah pembuka mengatakan kalau tidak akan menghapus karir spesialisasi ini, tapi hanya menyesali bentuk glorifikasinya. Karena bentuk glorifikasi karir spesialis ini akan menjadikan standarisasi terhadap karir. Kemudian argumen dari tim pemerintah pembuka, kenapa glorifikasi ini menjadi masalah atau menjadi problem? Karena ketika ada spesifikasi tertentu terhadap karir spesialis tertentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan privilege. Karena ketika melakukan karir spesialis tertentu, mereka membutuhkan pendidikan khusus, sedangkan pendidikan khusus itu juga memerlukan biaya atau dana yang besar. Padahal di sini menurut saya, apabila ingin melanjutkan pendidikan lanjutan atau tingkatan lebih tingginya, ada juga beasiswa yang disediakan, seperti beasiswa LPDP atau beasiswa-beasiswa dari negeri lain yang kita bisa mendapatkan pendidikan lanjutan itu sendiri. Kemudian juga kenapa tim pemerintah mengatakan glorifikasi ini buruk untuk dunia kerja, karena dunia kerja itu bersifat dinamis tadi, dan periode perubahannya itu sangat singkat. Dikhawatirkan apabila seseorang mempunyai satu skill itu hanya akan stuck di skill itu saja. Kemudian dari tim oposisi mengatakan spesialis ini adalah memiliki arti punya kemampuan khusus. Misalkan
medis, hubungan psikologis, atau yang lain-lainnya. Kemudian menurut tim oposisi, kenapa karir spesialis ini masih diperlukan? Karena glorifikasi spesialis ini tidak serta menjadikan karir generalisasi ini menjadi tidak penting atau akan hilang. Tapi karir generalis ini bisa tetap bekerja di bidang-bidang umum lainnya seperti administrasi. Kemudian tim oposisi khawatir pekerjaan generalis ini akan dilakukan oleh karir spesialis. Dan juga kekhawatiran lanjutannya adalah sebuah perusahaan yang mempekerjakan karir spesialis terhadap pekerjaan general ini harus membayar gaji lebih tinggi atau tarif lebih tinggi karena dipengaruhi oleh tadi pendidikan yang lebih tinggi pula. Kemudian dari tim oposisi mengatakan kalau lapangan kerja akan terbatas, ini sesuai dengan argumen dari tim pemerintah pembuka, tetapi tim oposisi mengatakan lapangan pekerjaan ini akan tetap terbatas bukan karena adanya glorifikasi karir spesialisasi, tapi juga dari alasan-alasan lain. Kemudian karir spesialisasi ini tidak membatasi lowongan pekerjaan karena tetap tadi yang dikatakan oleh tim oposisi, pekerjaan general ini akan tetap ada, seperti tadi contohnya administrasi. Nah, kemudian dari tim oposisi mengatakan bahwa belajar spesialisasi itu tidak harus di institusi atau lembaga, tetapi juga bisa dari YouTube, media lain, atau melakukan program magang. Tetapi yang saya garis bawahi di sini, belum tentu sumber daya manusianya ini bisa melakukan atau bisa belajar spesialisasi ini sendiri, karena ada orang-orang sumber daya manusia yang masih butuh tutor atau pengajar untuk melakukan pelajaran-pelajaran itu yang kita dapat dari media YouTube atau program pemagangan. Harus ada orang yang mengguide-nya terlebih dahulu. Kemudian saya ingin menambahkan, memperkuat argumen dari anggota pemerintah pembuka bahwa terjadinya lingkungan yang tidak sehat itu apabila ada penumpukan pekerja spesialis yang tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, mereka akan mengakibatkan kualitas udara buruk bagi masyarakat, sehingga mereka tidak hanya menunggu kapan bisa bekerja di perusahaan spesialis yang tidak dapat ditentukan, tapi juga berdampak buruk. Kemudian terjadinya kesenjangan tarif pendidikan yang rawan pungli. Kemudian hubungan interpersonal yang mempengaruhi status karir dan psikologi seseorang. Nah, berhubungan dengan hubungan interpersonal ini, ketika seseorang ingin memiliki pasangan yang setara dengannya, ini juga akan mengarahkan kepada berkurangnya keinginan untuk menikah. Nah, apabila terjadi keinginan menikah itu berkurang, ini juga akan mengarahkan kepada keturunan, atau keturunan ini juga akan semakin berkurang, sehingga yang dikhawatirkan adalah kedepannya usia produktif yang bisa bekerja itu akan semakin berkurang, sama halnya dengan pemerintah Jepang, permasalahan yang terjadi di Jepang saat ini. Demikian dari saya, terima kasih.